Shalom buat keluarga kami, sahabat kami dimanapun saat ini berada. Saatnya lagi kita untuk masuk dalam mesbah keluarga dan pembacaan firman Tuhan buat malam hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian kita, nyanyi dan bersoraklah. Surga, terima kasih. Kami percaya tiada janji seperti yang ada padamu ya Bapa. Karena itu kami tetap menyembah dan mendengarkan segala perintahmu ya Bapa. Untuk itu mampukan kami Tuhan untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar juga akan kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan pencerahan bagi setiap kami, untuk setiap firman yang kami baca, untuk setiap firman yang kami dengar. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Di atas semuanya ampunkan segala pelanggaran, salah dan dosa kami, agar senantiasa kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk pembacaan pertama, kita buka Perjanjian Lama, yaitu Imamat 3 ya. Imamat 3. Korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ya, selanjutnya dari Perjanjian Baru, lanjutannya Abang Taro, yaitu Kisah Para Rasul 4 ya. 10 ayat ke satu orang ya. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya.
karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Terpujilah Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah membaca Kisah Para Rasul satu pasal, yaitu pasal 4, dan kitab Imamat pasal 3. Ya. Apa yang kita baca pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi kita melalui kesaksian-kesaksian yang dituliskan di dalam kesaksian para rasul, dalam Kisah Para Rasul ini. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa untuk memberitakan nama Yesus. Karena kenapa? Mereka melihat apa yang mereka melihat di depan mata mereka akan segala perjalanan kisah Yesus di bumi. Ya, mereka melihat kisah perjalanan Yesus di bumi dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh karena dengan kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga dan pengutusan Yesus kepada murid-murid, mereka semakin berani dan yakin, dan mereka berkata bahwa tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kita memperoleh keselamatan. Hanya dalam nama Yesus kita memperoleh kehidupan. Dan semakin mereka berani lagi ketika mereka berdoa bersama, berkumpul, apa yang terjadi. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi bertambah-tambah keberanian para rasul untuk memberitakan nama Yesus pada saat itu, karena mereka adalah saksi yang hidup, melihat tentang perjalanan kehidupan Yesus di bumi, dan kemudian juga mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka sendiri juga terlibat dalam pelayanan dan diberikan Tuhan kuasa untuk melakukan mujizat juga. Kita melihat bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang di pintu gerbang Indah pada pasal 3. Ya, jadi mereka sendiri dapat
merasakan dan melihat melalui kesaksian hidup mereka dan dalam pengalaman rohani mereka, mereka melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam diri mereka, sehingga mereka mengatakan dalam pasal yang kita baca ini dikatakan tidak ada di bawah kolong lain nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Jadi hanya dalam nama Yesuslah manusia boleh diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari kuasa dosa, diselamatkan dari kuasa kematian, diselamatkan dari cengkeraman dosa, diselamatkan dari cengkeraman kutuk dan cengkeraman iblis. Ya, terpujilah Tuhan. Melalui pembahasan kita pada malam hari ini, kita harus semakin berani untuk memberitakan nama Yesus. Ya, jangan ada lagi rasa takut dan ragu untuk memberitakan nama Yesus, karena ada saksi-saksi yang kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Mereka adalah saksi mata dan saksi melalui pengalaman rohani mereka dalam pelayanan, dalam memberitakan Injil. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya dalam diri kita masing-masing kita memiliki keberanian untuk bersaksi, untuk menyaksikan nama Yesus. Keluarga kita, setiap keluarga-keluarga boleh memiliki keberanian untuk menyaksikan nama Yesus di tengah-tengah dunia ini, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, nama yang bisa diselamatkan, yaitu nama Yesus. Terpujilah Tuhan, kiranya nama Yesus berkuasa dalam hidup kita, dalam hati kita, dan dalam keluarga kita, dan kita memiliki keberanian untuk menyaksikan nama Yesus. Amin. Sebelum masuk dalam doa syafaat, kita akan pujian Sejauh Timur dari Barat. Bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami, terima kasih ya Bapa karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau masih mengizinkan kami semua untuk berkumpul di rumah ini Tuhan, untuk mengadakan mesbah keluarga, untuk menyembah nama-Mu dan untuk membaca firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau membantu kami
agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat hidup dan beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu saja dan sesuai dengan firman-Mu saja. Ya Bapa, kiranya Kau memberkati rumah tangga ini ya Tuhan, khususnya kedua orang tua kami yaitu Papi dan Mami. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit, terutama virus corona ya Tuhan. Bentengilah mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Ya Bapa, kiranya Kau memberikan kepada mereka kesehatan, umur panjang, rezeki, dan juga kesabaran dan ketabahan untuk mengajari kami dan mendidik kami anak-anak mereka ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Kau juga memberkati kami semua anak-anak Papi dan Mami. Kiranya Kau memberkati Kak Dian dan Bang Ariel serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati Kak Tania dan Bang Andres serta keluarga mereka ya Tuhan. Kau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan, yang berada di luar kota Medan maupun di dalam kota Medan. Kiranya Engkau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit, terutama virus corona. Berikanlah kami kesehatan, umur panjang dan juga rezeki Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kami, anak-anak Papi dan Mami yang masih berada pada fase pendidikan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berikanlah kepintaran kepada kami, agar kelak kami dapat menjadi orang-orang yang sukses ya Tuhan, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia dan masyarakat, bisa menjadi garam terang di tengah-tengah dunia dan masyarakat, dan bisa mengenalkan nama-Mu kepada orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, telah berbulan-bulan ya Bapa, virus corona telah melanda di dunia ini Tuhan, terutama negara Indonesia yang tercinta ini Bapa. Ya Bapa, kami sangat mohon kepada-Mu Tuhan, agar cepat Kau akhiri pandemi virus corona ini Bapa, agar kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami kembali normal seperti biasanya Bapa. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi tenaga-tenaga medis Tuhan yang sedang bertarung melawan COVID ini Bapa. Ya Bapa, bagi pasien-pasien yang terkena virus corona ya Tuhan, Engkau jamah tubuhnya, Engkau sembuhkanlah dari penyakit ini Bapa. Ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ya Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah penyakit mereka dari obat-obat yang mereka minum Tuhan. Ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami Bapa, berikanlah kepintaran dan kebijakan bagi pemerintahnya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Lindungilah bangsa ini Tuhan, jauhkanlah dari virus corona, buatlah bangsa ini terbebas dari virus corona Tuhan, agar negara ini tetap kuat dan teguh ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan dari rumah ini, dari keluarga ini Tuhan, kehadapan-Mu ya Allah, kehadapan tahta surga yang mulia. Pandanglah kami Tuhan, dengarkanlah seruan dan permohonan kami Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya pemulihan terjadi dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, boleh dipulihkan masalah ekonomi, masalah kesehatan dan masalah sosial masyarakat Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami yang terkena imbas COVID ini Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan dan solusi dalam jalan keluar dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat roh-roh agamawi yang terikat boleh dipulihkan Tuhan, sehingga kami boleh Bapa bersama-sama bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau, dan kemuliaan-Mu turun atas bangsa ini, dan kemuliaan-Mu turun atas keluarga-keluarga kami Bapa. Melalui keluarga-keluarga kami Tuhan, pujilah nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Pertobatan terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga, sehingga keluarga-keluarga boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kau juga memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia maupun di dunia Bapa, denominasi apapun dia Bapa, kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan, agar gereja Bapa dapat menjadi saksi, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kemuliaan, kemurahan dan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati
Berkatilah para hamba-Mu, para pendeta, keluarga mereka, para penginjil, dan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh para hamba-Mu, penatua, diakon emeritus, dan lembaga-lembaga yang ada di gereja Tuhan, oleh kerja dan melayani Engkau. Dan juga memberkati Tuhan GBKP secara sinodal mulai dari tingkat Mabramen, Klasis, Serunggun, dan sektor Tuhan. GBKP Setiabudi dan sektor Rejo 1 Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, berkatilah umat Tuhan. Bapa, kiranya kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan keluarga ini. Berkatilah Bapa kami, berikanlah umur yang panjang dan kesehatan kepadanya. Bapa, Kau juga memberkati anak-anak hamba-Mu yang sudah berkeluarga. Berkatilah rumah tangganya, berkatilah kesehatannya, angkatlah penyakit di dalam tubuhnya. Berkatilah menantu hamba-Mu juga di dalam menjadi imam di tengah keluarganya masing-masing Tuhan, sehingga mereka boleh saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Juga dengan kedua putra hamba-Mu Tuhan, Taro dan Lionel, berkatilah mereka Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, berikan kepadanya ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kiranya kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami sepanjang malam ini, dan Kau juga berkati seluruh saudara-saudara kami, kerabat kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa. Engkau sempurnakan doa kami, karena kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan, saudaraku, pada malam hari ini kembali kita dapat berjumpa untuk bersama-sama mengadakan mesbah keluarga. Kita telah menaikkan pujian penyembahan kita, kehadirat Tuhan. Kiranya melalui nyanyian pujian ini kita boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Dan kita telah membaca firman Tuhan, firman yang boleh mengajar dan mendidik kita dan memperlengkapi kita, dan semakin berani untuk menyaksikan nama Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Terpujilah Tuhan. Jika keluarga kita kuat, maka kota kuat dan negara kita kuat. Jayalah Indonesia. Shalom. Shalom. Selamat malam. God bless you. Sampai jumpa di Mesbah Keluarga selanjutnya.